time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Puspandari dari Rek A Pareres 1 dengan NPM 41189112300035. Mata kuliah Studi Naskah Pendidikan Islam. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kitab kuning yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Junbani. Di sini saya akan menjelaskan kitab kuning Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, mengenai keutamaan ilmu. Wal ulama'i, dan para ulama. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, serta keutamaan mengajarkan dan mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, derajatnya. Maksudnya atau yakni yarfa'ul ulama'u, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, minkum, di antara kalian, derajat. Bima jumi'u, yang mengumpulkan para ulama, minal ilmi wal amali, dari ilmu dan amal. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang pertama, yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat Al-Quran ini menerangkan tentang fadilah orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita orang yang berilmu itu akan diangkat derajat kita sama Allah di antara beberapa kalian. Dan dari beberapa derajat banyak yang kalian dapat, ada juga tingkatannya. Yang diangkat itu siapa? Tak lain terbuka adalah para ulama. Jadi derajat kita udah diangkat nih, tapi kita juga ada tingkatannya. Nah, jika tingkatan itu diangkat sama Allah, itu akan terbuka, yaitu para ulama di antara kalian. Oke, hadis kedua. Qala Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi, darajatul ulama'i, adapun derajat ulama, fauqal mu'minina, ialah di atas orang-orang yang beriman, bisa berimatihi darajat, dengan 700 derajat, ma baina darajataini, yang tetap di antara dua derajat, khamsumi'ati amin, ialah 500 tahun. Di sini saya akan menjelaskan hadis kedua, yaitu darajatul ulama'i faqal mu'minina bisa imati darajat ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Dari Ibnu Abbas, darajatul ulama qala mu'minin, yang artinya derajat orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu di atas orang yang mukmin dengan 700 derajat dibandingkan dengan 1 sampai 2 derajat. 700 derajat itu bisa menempuh 500 tahun perjalanan dibandingkan dengan 1 sampai 2 derajat. Oke, lanjut hadis ketiga, yaitu waqalallahu ta'ala, dan Allah telah berfirman, syahidallahu, Allah telah bersaksi, annahu, bahwasanya la ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah,
wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Al-ayatul Al-Imran 18, dalam surat Al-Imran ayat 18. Fabada'a, maka memulai Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi, binafsihi, dengan dirinya, wasanna, dan menjadikan keduanya, bimalaikatihi, dengan para malaikat, wassalasa, dan yang ketiga, bi ahlil ilmi, dan orang-orang yang berilmu, wanahika, dan kecukupannya, bihadzi, ialah ini, syarafah, kemuliaannya, wafadalan, dan keutamaannya, wajalatan, dan keagungannya, wanablan, dan keluruhannya. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang ketiga, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi syahidallahu anhu itu Allah menyaksikan orang-orang yang berilmu, dan selanjutnya kalau yang lainnya itu Al-Quran yang namanya sesungguhnya takut kepada Allah dan para hamba-hamba Allah, yaitu para ulama. Jadi hadis ketiga ini tuh menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang yang berilmu itu kita harus takut dan taat kepada Allah dari kemuliaannya, keagungannya, dan keluruhannya. Dan sesungguhnya itu yang takut kepada Allah itu hamba-hamba Allah, terutama itu para ulama. Oke, lanjut hadis keempat, yaitu waqalallahu ta'ala, dan Allah telah berfirman, innama yakhsyallahu, bahwasanya takut terhadap Allah, min ibadi, dari para hamba Allah, al ulama'u, siapa para ulama. Jadi itu kita harus takut terhadap Allah, karena kita itu sebagai hamba Allah itu harus takut dan taat sama Allah, terutama itu kepada terutama para ulama itu takut terhadap Allah. Oke, wa qala Allahu Ta'ala, dan Allah telah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu sholihati, dan mengerjakan beberapa amal yang soleh, ulaika, adapun sebeberapa mereka, hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Ila qaulihi ta'ala, hingga firman Allah Ta'ala berkata, dzalika liman khasyiya rabbah, balasan bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Jadi hadis keempat ini menjelaskan innama yasyallahu min ibadil ulama innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah zalika liman khasyiya rabbah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang paling baik. Zalika liman khasyiya rabbah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengerjakan beberapa amal soleh dari beberapa mereka, dari beberapa mereka sebaik-baiknya makhluk. Dan kita juga harus takut terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dalam bicara saya, mau dalam perkataan atau dalam tindakan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, karena kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Burung Iria, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.